Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas topik yang kedengarannya simpel ya, tapi sebenarnya rumit banget, negara mencetak uang. Apa sih artinya? Kenapa dilakukan? Terus dampaknya apa aja? Sumber kita kali ini kutipan dari teks keuntungan dan kerugian mencetak uang bagi suatu negara. Lengkap nih, dari dasar, alasan, pro, kontra, teori, faktor kunci, dampak panjang, alternatif, sampai perbandingan antar negara, dan pandangan ke depan. Jadi misi kita bareng-bareng ya buat mengupas tuntas info dari sumber ini. Biar Anda, pendengar kami, dapat gambaran yang jernih soal seluk-beluk cetak uang. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai dari yang paling dasar deh. Mencetak uang itu intinya apa sih? Oke, jadi pada dasarnya ya, itu proses bank sentral nambahin jumlah uang yang beredar. Bisa uang fisik ya, kertas gitu, atau yang sekarang makin sering uang digital. Tujuannya biasanya sih buat jaga likuiditas. Likuiditas. Maksudnya biar uang tunai cukup gitu ya? Biar ekonomi lancar? Betul, biar ada cukup lumas lah istilahnya. Tapi penting nih buat bedain istilah cetak uang yang umum ini sama langkah kebijakan moneter spesifik, kayak quantitative easing atau QE. Ah, QE. Sering dengar itu. Bedanya apa? Nah, QE itu sebenarnya bank sentral beli aset finansial, kayak obligasi pemerintah. Pakainya uang baru, tapi diciptainnya secara digital. Tujuannya itu buat nyuntik likuiditas ke bank, ke pasar keuangan. Jadi, nggak langsung nambah uang di dompet Anda gitu. Oh, oke. Beda lagi sama stimulus fiskal berarti ya? Beda lagi, kalau stimulus fiskal itu kan belanja pemerintah atau potong pajak. Duitnya dari mana? Ya dari pajak atau utang, bukan dari uang baru bikinan bank sentral. Jadi istilah cetak uang ini maknanya bisa luas, tapi teknisnya beda-beda. Menarik. Jadi yang diberita itu seringnya penyederhanaan ya? Kalau sejarahnya gimana? Kan udah lama ya praktek ini. Udah tua banget, dari zaman koin kuno. Cuma kalau contoh modern, dampaknya lebih jelas tercatat. Ada yang hati-hati, ada yang jadi mimpi buruk. Kayak, Jerman era Weimar pasca Perang Dunia I. Atau yang belum lama ini, Zimbabwe sama Venezuela. Itu contoh hiperinflasi gara-gara ini. Wah, serem juga ya. Terus motivasi utamanya apa biasanya negara melakukan ini? Tadi disebut darurat ya? Ya, seringnya gitu. Respon krisis, pandemi, perang, resesi hebat kayak 2008. Nah, cetak uang dianggap cara paling cepat buat bikin ekonomi tetap muter. Selain itu ya buat biayain defisit anggaran pemerintah. Defisit anggaran. Jadi kalau pajak kurang, Betul, kalau pengeluaran lebih gede dari pajak, nah ini bisa jadi pilihan. Namanya monetisasi utang. Intinya pemerintah kayak ngutang ke bank sentral, terus bank sentral bikin uang baru buat bayar utang itu. Jadi bukan sekedar pencet tombol print ya, ada pertimbangan rumit di baliknya. oke. Ngomongin motivasi, bisa digali lagi nggak? Kenapa sih negara sampai mutusin ini? Tadi soal respon krisis. Iya, jadi pas ada guncangan hebat, kayak krisis 2008 atau pandemi kemarin, bank-bank swasta itu biasanya ngerem kredit. Takut risiko kan? Nah, bisnis jadi susah dapat modal, orang-orang nahan belanja. Terus bank sentral masuk. Betul, bank sentral bisa turun tangan, nambah likuiditas. Harapannya uang baru ini bisa dorong pinjaman lagi, investasi, orang belanja lagi. Semacam pertolongan pertama darurat lah. Paham. Selain itu, tadi soal pembiayaan defisit. Ini kayaknya pilihan gampang ya. Apalagi kalau naikin pajak susah atau ngutang ke luar negeri mahal. Tepat. Buat banyak negara berkembang, ngutang keluar itu bisa susah atau bunganya tinggi banget. Padahal butuh duit banyak buat infrastruktur, pendidikan, macam-macam. Nah, monetisasi defisit lewat cetak uang ini kelihatan kayak jalan pintas termudah. Walaupun risikonya juga gede. Ya inflasi itu tadi. Kalau dibandingin nih, negara maju sama berkembang, beda nggak cara mereka pakai alat ini? Sumber kita nyebut soal ini. Ada trennya sih, walau nggak mutlak ya. Negara maju biasanya punya ruang fiskal lebih banyak. Maksudnya, lebih gampang ngutang atau naikin pajak. Mereka juga lebih jaga reputasi di pasar global. Jadi, cenderung lebih hati-hati. Mungkin pakainya QE tadi, yang lebih nggak langsung. Kayak Jepang gitu ya? Nah, Jepang itu contoh menarik. Mereka pakai pelonggaran moneter agresif banget, tapi bukan cuma buat krisis sesaat. Itu strategi jangka panjang buat lawan deflasi sama stagnasi ekonomi mereka yang udah lama banget.
Terus kalau negara berkembang? Kalau negara berkembang, karena keterbatasan tadi, kadang ya terpaksa atau tergoda ambil risiko cetak uang yang lebih langsung, walaupun mereka tahu bahaya inflasinya. Jadi keputusannya selalu rumit ya? Nggak pernah cuma satu alasan gitu? Nggak pernah, selalu ada tarik ulur. Antara butuh cepat sekarang, kayak cegah resesi, lawan risiko jangka panjang kayak inflasi atau hilangnya kepercayaan. Ada juga pertimbangan domestik, misalnya lapangan kerja versus pandangan pasar internasional soal nilai tukar, investasi asing. Oke, oke. Sekarang kita fokus ke sisi baiknya dulu deh. Ada nggak sih keuntungan cetak uang ini kalau benar caranya? Tadi kan udah disebut soal likuiditas darurat. Itu keuntungan utamanya. Pas sektor swasta lagi beku nahan kredit, suntikan likuiditas cepat dari bank sentral bisa cegah krisis makin dalam. Banyak yang bilang QE pasca 2008 itu bantu banget cegah depresi global. Selain itu, Selain itu, ya pemerintah jadi punya dana cepat buat pengeluaran darurat, bantuan bencana, dana perang, subsidi pas harga energi naik gila-gilaan. Nggak perlu nunggu proses panjang di parlemen buat naikin pajak atau negosiasi pinjaman luar negeri yang syaratnya mungkin berat. di sumber juga disebut buat lawan deflasi ya. Gimana itu? Deflasi itu kan kondisi harga turun terus. Bahaya loh, orang jadi nunda belanja, nunggu harga lebih murah lagi. Ekonomi malah makin lesu. Nah, dengan nambah uang beredar, mungkin dorong sedikit inflasi. Harapannya orang mau belanja lagi, investasi lagi. Contohnya Jepang tadi ya. Atau Eropa. Iya, Jepang sama Bank Sentral Eropa, ECB, pernah coba ini buat lawan deflasi. Hasilnya sih, macam-macam ya, nggak selalu langsung berhasil sesuai harapan. Ada lagi keuntungan lainnya. Ada potensi buat sementara ini ya, ngurangin beban utang pemerintah. Kalau sebagian utangnya dibeli bank sentral pakai uang baru itu tadi, monetisasi. Terus ya kasih fleksibilitas kebijakan tambahan. Apalagi kalau suku bunga udah nol, udah nggak bisa diturunin lagi buat stimulus. Tapi ada syaratnya ya. Harus hati-hati banget. Banget. Harus pas dosisnya, pas waktunya, dikelolanya super hati-hati. Kalau kebablasan ya keuntungannya hilang, malah rugi besar. Nah, ini pas banget nih buat bahas sisi sebaliknya. Kerugian atau bahaya utamanya apa? Inflasi ya yang paling sering disebut. Dan kalau udah lepas kendali inflasinya? Nah, itu bisa jadi hiperinflasi. Inflasinya gila-gilaan, bisa ratusan ribuan persen sebulan. Duit jadi nggak ada harganya. Orang hilang kepercayaan total sama mata uang sendiri. Contohnya tadi, Zimbabwe, Venezuela, Jerman era Weimar. Itu kehancuran ekonomi dan sosial. Selain inflasi apalagi? Devaluasi mata uang disebut juga kan? Iya, nyambung itu. Kalau negara kebanyakan cetak uang, investor global nggak percaya lagi. Mereka jual mata uang negara itu. Nilainya anjlok dibanding mata uang asing. Itu devaluasi. Akibatnya, barang impor jadi mahal banget. Wah, bahaya ya buat negara yang banyak impor kebutuhan pokok. Bahaya banget. Makanan, obat, energi, semua jadi mahal. Industri yang pakai bahan baku impor juga biayanya naik. Bisa macet produksinya. Ini pasti ngaruh ke kepercayaan investor secara umum juga dong. Pasti, erosi kepercayaan itu dampak jangka panjang yang paling rusak mungkin. Kalau investor, domestik atau asing, lihat pemerintah nggak disiplin, gampang banget cetak uang buat nutupin masalah, ya mereka mikir 2 kali buat investasi jangka panjang. Jadi modal bisa kabur. Bisa banget, namanya capital flight. Investasi asing baru juga jadi malas masuk. Kalau nggak ada investasi, ya pertumbuhan ekonomi susah, lapangan kerja susah. Jadi bisa kayak lingkaran setan gitu ya. Cetak uang, terus inflasi, devaluasi, kepercayaan hilang, investasi anjlok, ekonomi makin parah, tergoda cetak uang lagi. Persis, itu skenario paling buruk yang harus dihindari. Ujung-ujungnya ya standar hidup turun drastis, kemiskinan naik, bisa jadi pemicu kerusuhan sosial, bahkan guncangan politik. Makanya godaan cetak uang ini harus dilawan pakai disiplin dan institusi yang kuat. Ngomong-ngomong soal cara pandang, ekonom kan beda-beda nih pendapatnya. Sumber kita bahas beberapa teori utama, bisa kita bedah dikit? Boleh. Pertama ada pandangan Keynesian dari John Maynard Keynes. Secara umum mereka ini lebih oke sama intervensi pemerintah, termasuk pakai kebijakan moneter yang ekspansif, kayak cetak uang atau QE, pas ekonomi lagi lesu. Tujuannya buat apa tuh? Buat dorong permintaan agregat, jadi biar konsumen belanja, perusahaan investasi, supaya pengangguran turun. Tapi mereka juga ingetin, hati-hati inflasi kalau stimulusnya nggak ditarik pas ekonomi udah pulih. Oke, itu satu. Terus ada monetarisme, Milton Friedman ya tokohnya.
Betul. Nah, monetaris ini beda banget pandangannya. Skeptis banget sama kebijakan moneter yang berubah-ubah. Buat mereka, inflasi itu selalu gara-gara jumlah uang beredar kebanyakan. Simple. Jadi solusinya gimana menurut mereka? Solusinya, bank sentral fokus aja jaga harga stabil. Caranya, bikin aturan pertumbuhan jumlah uang beredar yang stabil, bisa diprediksi, nggak peduli ekonomi lagi naik atau turun. Mereka anti banget sama ide cetak uang buat biayain defisit pemerintah. Wah, beda jauh ya. Terus ada lagi yang lebih baru dan agak heboh, Modern Monetary Theory, MMT. Iya, MMT ini rada radikal dan sering salah paham orang. Argumen utamanya gini, negara yang nerbitin mata uangnya sendiri, kayak AS, Jepang, Inggris gitu, secara teknis nggak mungkin bangkrut dalam mata uangnya sendiri. Kenapa? Ya karena mereka selalu bisa bikin uang itu buat bayar tagihan mereka. Termasuk buat belanja pemerintah. Termasuk itu. Nah, menurut MMT, batasan belanja pemerintah itu bukan soal bisa cetak uang atau enggak, tapi soal ketersediaan sumber daya real di ekonomi. Tenaga kerja, bahan baku, kapasitas pabrik. Selama belanja pemerintah nggak bikin permintaan melebihi kapasitas real ini yang nanti bikin inflasi, ya defisit anggaran nggak masalah. Terus kalau inflasi kejadian gimana dong? Kalau inflasi kejadian, MMT bilang ya diatasi pakai alat lain, misalnya naikin pajak buat ngurangin daya beli swasta. Jadi fokusnya geser dari batasan anggaran ke batasan sumber daya real. Wah, ini beda banget ya cara mikirnya. Tapi pasti banyak yang kritik. Kontroversial banget. Kritikusnya bilang MMT ini terlalu anggap enteng resiko inflasi. Bisa-bisa jadi alasan buat pemerintah belanja jor-joran tanpa tanggung jawab. Ujung-ujungnya ya rusak kepercayaan, ekonomi nggak stabil. Debatnya masih panas ini. Oke, jadi jelas ya nggak ada satu resep pas buat semua. Tergantung konteks banget. Banget. Kebijakan di dunia nyata itu seringnya campuran pragmatis dari macam-macam teori ini. Disesuaiin sama kondisi ekonomi, kuat gaknya institusi kayak bank sentral, stabilitas politik, dan tujuan negaranya apa. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya nih. Apa sih faktor kunci yang nentuin kebijakan nambah uang ini sukses atau malah jadi bencana? Sumber kita nyebutin beberapa. Yang paling krusial itu mungkin kredibilitas sama independensi bank sentral. Kalau bank sentralnya punya reputasi bagus, bebas dari tekanan politik jangka pendek, komunikasinya jelas, nah pasar sama masyarakat lebih percaya. Mereka yakin kebijakan ekspansif ini cuma sementara, bakal ditarik kalau perlu. Contohnya kayak di Jerman atau Swiss gitu ya. Iya, sering disebut gitu. Sebaliknya, kalau bank sentral cuma dianggap kayak mesin ATM pemerintah, ya susah dipercaya. Selain bank sentral, apalagi? Stabilitas politik penting juga. Penting banget. Pemerintah yang stabil, kebijakannya konsisten, itu bikin pelaku ekonomi tenang. Kalau politiknya goyang terus, ganti-ganti rezim, kebijakan nggak jelas, ya kepercayaan rusak. Kepercayaan publik secara umum juga vital. Kalau orang yakin nilai uangnya bakal aman, mereka nggak panik pas ada pengumuman kebijakan baru. Struktur ekonomi negara juga ngaruh ya. Betul. Negara yang basis produksinya kuat, macem-macem, mungkin lebih bisa nyerap tambahan uang tanpa langsung bikin harga-harga naik gila-gilaan. Beda sama negara yang tergantung banget sama impor buat kebutuhan sehari-hari. Timing sama skala kebijakan juga penting kan? Sangat. Suntikan kecil pas krisis, mungkin oke. Tapi kalau cetak uang gede-gedean terus-terusan, hampir pasti bahaya. Tujuannya juga penting, buat investasi produktif jangka panjang atau cuma buat nambal defisit operasional tanpa ada perbaikan, itu beda banget hasilnya. Faktor luar negeri, kondisi global gitu, ngaruh juga. Pasti ngaruh. Arus modal global, harga komoditas dunia, semua ikut main. Terus penting juga ada aturan main yang jelas buat kebijakan moneter dan harus nyambung sama kebijakan fiskal, pajak, belanja pemerintah. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Intinya ini ekosistem kompleks lah, bukan cuma soal teknis pencetakan. Mari kita lihat jangka panjangnya nih. Kebijakan ini kan seringnya buat kebutuhan mendesak ya. Tapi warisannya gimana? Soal risiko inflasi kronis atau hiperinflasi tadi, ketergantungan sama uang gampang ini bisa bikin ekonomi jadi aneh. Harga-harga jadi nggak mencerminkan kondisi asli, sumber daya bisa lari ke sektor yang nggak produktif cuma karena gampang dapat kredit murah. Ini bisa bikin inovasi mandek, pertumbuhan ekonomi real jadi susah. Soal ketidaksetaraan gimana? Makin parah nggak sih? Ada argumen kuat ke arah sana. Inflasi itu kan paling merugikan orang yang gajinya tetap atau hidup dari tabungan. Daya beli mereka kegerus. Sementara yang punya aset kayak properti atau saham, nilainya mungkin ikut naik pas inflasi. Jadi mereka relatif aman, malah bisa untung.
QE juga sering dikritik karena naikin harga aset finansial, yang kebanyakan dipegang orang kaya. Kalau di panggung global, dampak jangka panjangnya apa? Ya, devaluasi terus-menerus bikin negara makin susah bersaing. Biaya impor jadi mahal secara permanen. Kepercayaan investor asing hilang, bisa bikin kekeringan modal jangka panjang, pembangunan jadi terhambat, reputasi negara bisa jelek lama. Dan yang paling dasar mungkin ya, rusaknya kepercayaan sama mata uang itu sendiri. Itu dia. Kalau publik udah nggak percaya sama sekali sama rupiah, misalnya, mereka bakal cari alternatif. Bisa pakai dolar, dolarisasi, emas, atau bahkan barter di beberapa tempat. Kalau udah gini, bank sentral mau bikin kebijakan apa juga udah nggak efektif lagi. Balikin kepercayaannya itu susah dan lama banget. Jadi, walaupun bisa bantu sesaat, risiko jangka panjangnya serius banget ya kalau nggak hati-hati. Ada nggak sih contoh negara yang berhasil ngelola ini? Ada. Sumber kita nyebut AS pasca 2008 atau Jepang pas lawan deflasi. Mereka kan bikin kebijakan moneter ekspansif banget, QE besar-besaran, tapi nggak sampai hiperinflasi. Kuncinya apa? Biasanya kombinasi antara institusi yang kredibel, ekspektasi inflasi publik yang terkunci, percaya inflasi bakal tetap rendah, dan seringnya dibarengi juga sama reformasi struktural dan disiplin fiskal jangka menengah. Keseimbangan itu penting. Oke. Kalau gitu, misal cetak uang ini risikonya gede, alternatifnya apa dong? Kalau negara butuh dana atau perlu stimulus? Sumber kita pasti bahas ini kan? Tentu, ada beberapa alternatif utama. Yang paling klasik ya dari sisi fiskal. Pertama, naikin pajak. Bisa naikin tarifnya, bisa perluas basisnya, lebih banyak yang kena pajak, atau perbaiki cara nagihnya biar lebih efisien, nggak bocor. Tapi ya, hati-hati juga, jangan sampai malah bikin ekonomi lesu. Selain pajak, masih dari fiskal, utang ya? Betul. Pemerintah bisa ngutang, bisa dari dalam negeri, nerbitin obligasi negara yang dibeli masyarakat, bank, atau institusi lain. Bisa juga ngutang dari luar negeri, dari lembaga internasional, negara lain, atau pasar modal global. Keuntungannya ya nggak langsung nambah jumlah uang beredar, tapi ya ada konsekuensinya. Beban bayar utang nanti harus dikelola baik-baik. Itu dari sisi fiskal. Ada alternatif lain yang lebih ke akar masalahnya. Ada. Fokus ke sisi penawaran atau sektor real. Maksudnya dorong peningkatan produktivitas, kapasitas produksi. Caranya, investasi jangka panjang di infrastruktur, jalan, pelabuhan, listrik, pendidikan, teknologi, perbaiki iklim usaha biar swasta mau investasi. Ini bangun fondasi pertumbuhan dari dalam, bukan cuma stimulus sesaat. Kalau inovasi teknologi gimana? Mata uang digital bank sentral, CBDC, bisa jadi alternatif nggak? Nah, ini area yang lagi seru banget perkembangannya. CBDC itu kan kayak versi digital uang resmi kita, tapi diterbitin bank sentral. Potensinya besar. Bisa jadi cara baru yang lebih efisien dan tepat sasaran buat salurin stimulus atau bansos langsung ke masyarakat. Bisa juga ningkatin transparansi, kasih alat baru buat bank sentral ngelola likuiditas. Tapi masih baru banget ya. Masih pengembangan dan uji coba di banyak negara. Tantangannya juga banyak soal privasi data, keamanan cyber, dampaknya ke bank-bank komersial gimana. Jadi masih perlu waktu. Oke, jadi pilihannya lumayan banyak ya? Nggak melulu harus cetak uang? Benar. Selain itu, ada juga reformasi struktural yang lebih luas. Perkuat tata kelola, berantas korupsi, bikin birokrasi simpel, diversifikasi ekonomi biar nggak tergantung satu sektor aja. Biasanya sih kombinasi dari berbagai strategi ini disesuaikan sama kondisi negara, itu lebih berkelanjutan dan risikonya lebih kecil dibanding cuma ngandelin satu solusi. Belajar dari negara lain kan penting ya. Sumber kita bandingin beberapa kasus nih. Siapa aja yang dianggap berhasil dan gagal. Tadi udah disinggung dikit ya. Amerika Serikat terutama pasca 2008 sama pandemi. Terus Jepang yang perang lawan deflasi, itu sering disebut contoh di mana ekspansi moneter gede-gedean, QE, nggak berakhir bencana. Kuncinya, kata sumber ini, ya institusinya kuat, The Fed, Bank of Japan, kepercayaan publik lumayan tinggi, pasar keuangannya juga udah matang. Sebaliknya, yang gagal total. Fiskal. Apa sih benang merahnya yang bedain sukses sama gagal ini? Kompleks sih, tapi ada polanya. Kekuatan dan independensi institusi, terutama bank sentral, itu krusial banget. Stabilitas politik, kebijakan yang bisa ditebak, itu penting. Kepercayaan publik ke pemerintah dan mata uangnya juga nggak bisa dianggap remeh. Struktur ekonomi ngaruh juga.
Terus ya skala, tujuan sama durasi kebijakan cetak uangnya itu sendiri. Beda banget antara respons terukur pas krisis sama cetak uang masif terus-menerus buat nutupin borok. Jadi, intinya soal hati-hati, institusi kuat, sama jaga kepercayaannya. Tepat, perencanaan matang, komunikasi yang transparan biar ekspektasi publik terjaga, kemauan politik buat reformasi yang susah, nggak cuma cari gampangnya lewat moneter, plus koordinasi bagus antara moneter dan fiskal. Itu kunci buat minimalisir resiko dan maksimalin manfaatnya kalaupun ada. Nggak ada resep ajaib. Terakhir nih, kita lihat ke depan. Gimana masa depan praktik cetak uang ini? Bakal ada perubahan besar nggak? Sumber kita nyorot beberapa tren. Pertama, jelas teknologi, terutama CBDC tadi. Kalau ini diadopsi luas, bisa banget ngubah cara bank sentral ngelola uang beredar dan terapin kebijakan. Mungkin bisa lebih presisi, lebih real time. Bisa jadi ketergantungan sama QE yang rumit atau cetak uang fisik berkurang. Kalau isu keberlanjutan gimana? Isu keberlanjutan, baik ekonomi maupun lingkungan, kayaknya bakal makin penting dalam diskusi kebijakan moneter. Mungkin nanti lebih ditekankan pengelolaan moneter yang berbasis data, hati-hati, mikirin dampak jangka panjang, termasuk soal ketidaksetaraan. Peran globalisasi? Di dunia yang makin nyambung ini, kebijakan satu negara besar bisa ngefek kemana-mana. Ini bisa dorong koordinasi kebijakan antar bank sentral makin erat, apalagi pas ada krisis global, biar nggak ada perang mata uang atau dampak negatif ke negara lain. Kerjasama internasional jadi makin penting. Terus, peran kebijakan fiskal kayaknya bakal tetap penting, malah mungkin lebih dominan ke depan, apalagi kalau ruang gerak moneter kayak suku bunga udah terbatas. Jadi, cara lama mungkin nggak hilang tapi bakal berubah ya? Kayaknya gitu, cetak uang fisik mungkin makin kurang perannya karena digitalisasi. Tapi konsep bank sentral bikin uang, entah fisik atau digital sebagai alat kebijakan, itu bakal tetap ada. Tantangannya ya gimana pakai alat ini dan alat lain secara lebih bertanggung jawab, transparan, terkoordinasi, dan adaptif sama teknologi baru dan tantangan global. Fokusnya mungkin geser dari sekedar berapa banyak uang baru ke gimana pakai semua instrumen secara optimal buat stabilitas jangka panjang. Baik, kita udah kupas tuntas banget nih ya soal cetak uang berdasarkan sumber yang Anda bagikan. Dari dasarnya, alasannya, untung ruginya yang kayak dua sisi koin, teori-teori di belakangnya, faktor sukses gagalnya, dampak panjang, alternatifnya, contoh-contohnya, sampai pandangan ke depan. Jelas ini bukan topik hitam putih ya. Memang, kompleks sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Dengan adanya digitalisasi, kesadaran resiko kebijakan moneter longgar yang makin tinggi, mungkin tantangan ke depan tuh bukan lagi cuma ngitung berapa banyak uang harus dicetak, tapi lebih ke sini. Gimana kita rancang dan jalankan seluruh arsitektur kebijakan ekonomi, moneter, fiskal, struktural, yang lama maupun baru untuk bangun dan jaga kepercayaan serta stabilitas yang benar-benar kokoh, adaptif, dan berkelanjutan di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian ini. Nah, itu pertanyaan besar yang bakal terus relevan. Pertanyaan yang penting banget buat kita semua pikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa.